walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La dengan kudratnya Allah, dengan iradatnya Allah, dengan pertolongannya Allah di pagi yang amat cerah ini, kita sekalian telah bisa Allah berikan nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, yang akhirnya pada kesempatan pagi yang amat cerah ini kita sekalian telah bisa melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri. Mudah-mudahan jadi wasilah dan fadilah apa-apa yang telah kita kerjakan di dalam bulan Ramadan yang sudah terlewatkan itu, senantiasa Allah berikan ampunan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Idul Fitri rahimakumullah, pertama izinkanlah kami selaku khatib pada pagi yang amat cerah ini, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kenapa? Karena saya pribadi yang asli Kampung Cijeruk, kemungkinan dalam muamalah kita, dalam hubungan kita, entah itu secara ucapan atau tingkah laku, atau dalam mengutarakan referensi baik itu Al-Quran, Al-Hadis, ijma ulama beserta kiasnya. Ketika hati ini dibarengi dengan hawa nafsu, ketika hati ini dibarengi dengan nawaitu yang tidak baik, tolong bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Pun juga sama masyarakat Masjid Jami Nurul Mutakin rahimahullah, apabila di antara kita sekalian dalam saya mengemban tugas yaitu dakwah Islamiyah, melaksanakan dakwah Islamiyah di Kampung Cijeruk ini di antara kita, yaitu masyarakat Masjid Jami Nurul Mutakin, andai saja ada prasangka yang tidak benar, andai saja ada ucapan-ucapan, andai saja di dalam hati saudara-saudara sekalian, baik latifatul sir, latifatul akhfa, latifatul qalb, dalam hati menyangka kurang baik kepada saya pribadi Al-Fakir pada kesempatan pagi ini, mari kita saling bebaskan dengan maksud dan tujuan di yaumil qiyamah nanti. Jangan sampai di antara kita
ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbul Jalal, yang akhirnya kita dijadikan orang muflis, yang mana antara kebaikan dan kejelekan kita seimbang dengan kejelekan yang ada dalam diri saudara-saudara, karena saya sudah mendolimi saudara-saudara sekalian, yang akhirnya kejelekan saudara-saudara ditimbahkan kepada saya pribadi. Na'udzubillahi min dzalik. Pertama, mari kita bersyukur kehadiran Allah karena kita sudah bisa melaksanakan ibadah, yaitu sholat sunnah Idul Fitri, dan kemarin penuh kita sudah digembleng berdasarkan anjuran Allah dan Rasulnya beserta anjuran-anjuran ulama, bahwa kita telah melaksanakan sholat tarawih beserta melaksanakan puasanya, dan kita telah mengeluarkan kewajiban kita, yaitu zakat fitrah, yang mana ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, mudah-mudahan ini hikmah buat kita sekalian, sebagaimana dalam hadis diterangkan, man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapapun kita yang melaksanakan puasa dengan nawaitu karena Allah dan mencari keridhaan Allah, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa man qoma fi lailatul Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapapun di antara kita yang melaksanakan sholat tarawih dengan maksud dan tujuannya tiada lain dan tiada bukan adalah melaksanakan sunnahnya dari Rasulullah dan mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sudah terlewatkan. Amin ya rabbal alamin. Bahkan siapapun orang yang melaksanakan tarawih, melaksanakan puasa, dan mengeluarkan zakat fitrahnya, dalam salah satu hadis Imam Bukhari dan Muslim mengatakan, kayaumin waladatu ummuhu, laksana anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya. Intinya adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hikmah yang kedua, mudah-mudahan Allah kita jadikan orang-orang yang istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita harus ingat dan harus sadar bahwa dalam melaksanakan istiqamah ibadah itu ada kriteria tertentu. Salah seorang ulama mutasawwifin dalam kitab diterangkan beliau termasuk daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya sama jamaahnya, ditanya sama muridnya, wahai Imam Bisir, siapakah orang yang termasuk istiqamah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah itu? Lantas Imam Bisir mengatakan, bi'sal qaumi la ya'rifunallaha haqqan illa fi syahri Ramadan. Inna shaliha yata'abbadu wa yajtahidu as-sunnata kullaha. Imam Bisir berkata, ciri-ciri orang yang istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah, ciri-ciri golongan yang jelek menurut Imam Bisir adalah bi'sal kaum, sejelek-jeleknya kaum, la ya'rifunallaha haqqan, mereka tidak mau melaksanakan ibadah, mereka tidak giroh melaksanakan ibadah, tidak ada unsur motivasi di dalam melaksanakan ibadah illa fi syahri Ramadan, kecuali di bulan Ramadan. Ketika datang Ramadan, dia meningkatkan ibadah kepada Allah, sholat sunnah tarawihnya, sholat berjamaahnya, melaksanakan puasanya, santunan anak yatim, serta memikirkan fakir dan miskin. Tetapi itu adanya cuma di bulan Ramadan tok. Ketika datang bulan Syawal, Hafid, Haji, Muharram, Sabar, bahkan sampai ke bulan Sya'ban, tidak ada kegiatan-kegiatan, tidak ada muraqabah, tidak ada ibadah, tidak istiqomah melaksanakan ibadah. Mereka termasuk daripada golongan-golongan yang jelek menurut Imam Bisir. Sebaiknya inna sholiha, sesungguhnya orang soleh adalah yata'abbadu, alladhi yata'abbadu, mereka melakukan ibadah, wa yajtahidu, dan sungguh-sungguh melaksanakan ibadahnya, as-sunnata kullaha,
Jadi kalau Ramadan dia rajin mengaji Al-Quran, datang bulan Syawal pun dia konsisten mengaji Al-Quran. Ketika Ramadan dia rajin sedekah, ketika Ramadan dia rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid, datang bulan Syakban, datang bulan Syawal, datang bulan Haji, sampai datang bulan Syakban, dia selalu konsisten, dia selalu istiqomah. Itulah yang termasuk orang-orang yang soleh. Sampai kapan kita melaksanakan ibadah kepada Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahlah kamu kepada Allah, Rabbaka, Rabbmu, Allahmu Jalla wa Jalaluh, hatta ya'tiyakal yaqin, sampai ajal datang kepada kita. Tidak ada bagi kita alasan untuk tidak melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena kita adalah abid. Allah adalah ma'bud yang wajib kita ibadahi. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang yang makbul, ciri-ciri orang yang diterima oleh Allah dalam melaksanakan puasa, dalam melaksanakan ibadah puasanya adalah khairum mimma qablahu, lebih baik setelah dia melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebelumnya dia tidak mau melaksanakan tolak ilmu ketika mingguan, sebelumnya dia tidak mau melaksanakan sholat berjamaah, sebelumnya dia tidak peduli sama anak yatim, sebelumnya dia durhaka kepada orang tua, sebelumnya dia tidak memuliakan dan menghormati orang-orang yang mempunyai ilmu. Dengan barokahnya Ramadan dan diterima puasanya oleh Allah, tarawihnya diterima oleh Allah, serta zakat fitrahnya diterima oleh Allah, dia hidupnya akan diberikan ketenangan dan kebijakan oleh Allah. Allah berikan hatinya itu selalu mu'allaqa, selalu ta'alluq, selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sekalian Allah berikan istiqamah, konsisten dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita Allah takdirkan global di seluruh dunia, bahkan di Indonesia pun, dari tahun kemarin sampai tahun sekarang ini, di kita di Masjid Jami Nurul Mutakin belum pernah kita melaksanakan sholat jaga jarak. Di kita di dalam Masjid Jami Nurul Mutakin selalu melaksanakan aktivitas, entah itu melaksanakan Jumatnya, tarawihnya, atau kegiatan-kegiatan yang lain, bahkan diikuti oleh musola yang ada di Masjid Jami Nurul Mutakin. Lihat saudara-saudara kita yang di Jakarta, lihat saudara-saudara kita yang ada di Kota Madya Bogor, sampai sekarang belum bisa melaksanakan sholat Idul Fitri. Lebih-lebih kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ditakdirkan oleh Allah, dilahirkan oleh Allah di kampung Cijeruk yang tentram ini. Coba kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekarang ini, berapa orang yang meninggal dibombardir oleh Yahudi, berapa orang yang berapa orang yang mereka itu tidak, anak-anak tidak mempunyai orang tuanya, anak-anak menjadi yatim, rumah-rumah yang dibombardir oleh Yahudi sudah puluhan tahun. Mereka itu adalah saudara-saudara kita. Apa peduli kita buat mereka itu? Allahumma fadil masjid al-aqsa bin rihabil muslimin. Dalam hadis diterangkan, ya Allah, ulama berkata, ya Allah, peliharalah Masjidil Aqsa dari orang-orang Yahudi yang menggasap tanah, yaitu orang-orang Israel. Mereka orang luar yang menggasap tanah, yaitu tanah yang ada di Palestina. Ya Allah, berikanlah kekuatan buat mereka mujahid. Udah berapa puluh tahun mereka itu ketinggal, berapa puluh tahun mereka itu tidak mempunyai harta, tidak mempunyai kedudukan. Bahkan yang dipikirkan oleh mereka itu bagaimana caranya untuk menjadi orang-orang yang mujahid, termasuk ahli surga. Malu kita di kampung Cijeruk yang amat tenang ini, yang amat tentram ini, kita sudah tidak open sama Al-Quran. Lihat anak-anak kecil, berapa ribu yang meninggal, tetapi mereka umur 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun sudah hafid Al-Quran. Tapi kita sudah tua di sini, jangankan untuk hafid Al-Quran, kita tidak bisa membaca Al-Quran. Nauzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu,
Mari kita lantunkan, mari kita bacakan doa-doa di setiap kita berdoa buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kenapa? Kita tahu bahwa Imam Mahdi tidak mampu untuk membunuh Dajjal, tetapi Nabi Allah Isa mampu membunuh Dajjal. Di mana tempatnya? Yaitu di Masjidil Aqsa. Oleh sebab itu, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Walaupun pandemi sekarang masih berlanjut, kita masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah. Walaupun corona sekarang masih tetap aja harus kita melaksanakan aturan-aturan daripada pemerintah. Tetap kita tidak ada larangan untuk tolab ilmu, tidak larangan untuk melaksanakan gaji, tidak larangan untuk melaksanakan ibadah-ibadah baik di masjid ataupun di musala. Ini bentuk daripada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Oleh sebab itu ulama berkata, idza nazala bala ala qaumin, apabila Allah ingin menurunkan balai ke kampung Cijeruk, wa bihim zakirun, orang-orang Cijeruk selalu zikir kepada Allah, ratibnya dibaca, salawatnya dibaca, berjamaahnya diperhatikan, anak yatim disantuni, masyarakat yang tidak mampu bagaimana caranya jangan sampai ada yang tidak makan, maka yakin balai tidak akan turun di kampung Cijeruk tercinta ini. Mudah-mudahan kita sekalian orang-orang Cijeruk ini selalu istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita sekalian, mari apabila yang mau melaksanakan musafahah, salam-salaman dipersilahkan. Kenapa? Niatkan di dalam hati, sebagaimana dalam hadis dikatakan, apabila ada kedua muslim, dia melaksanakan musafahah, salam-salaman, saling memaafkan di antara dosa dan dosa antara muslim dengan muslim. Sebelum dia berpisah, setelah salaman itu, Allah akan ampuni segala dosanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam musikal. Paran. Tadi minggu saya di situ. Di mana? Tasnya. Seriosan. Wah, Dah. neng, tangi nas neng. Terus ya Video. Ay, tamang gusto to. Iya, iya. Hati kawan. Balik. Makasih, makasih. Yang mau nonton ya si Irfan. Mangga nih. Si itu jadi si Paki, si Anung kan Canak. enggak Nuhun.